Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang kinetika korosi part 2. Setelah minggu kemarin saya bahas tentang part 1. Nah, untuk persamaan Battle Farmer itu masih berhubungan dengan persamaan Tafel. Jadi jika kalian masih ingat, persamaan Tafel itu adalah I0 eksponen dan seterusnya. Jadi persamaan Battle Farmer ini itu untuk menghitung rapat arus total dari reaksi anodik dan katodiknya dengan rumus I sama dengan I0 eksponen beta N F E min E reversible per RT dikurangi I0 eksponen min 1 min beta N kali F E min E reversible per RT. Keterangannya bisa kalian baca di sini. Nah, jika kalian masih ingat bahwa I0 eksponen beta N F mu min RT itu adalah rapat arus anodik dan yang ini adalah rapat arus katodiknya. Saya review dikit tentang Tafel polarization bahwa minggu kemarin saya sudah singgung dikit bahwa jika kalian pengen menghitung laju korosi yang muncul adalah di pengukuran itu adalah bentuknya seperti ini, itu untuk tafelnya. Tapi nilai aktualnya nanti kalian tarik garis lurus seperti ini akan mendapatkan titik temu. Nah, titik pertemuan ini itu adalah nilai dari rapat arus korosinya dan ini adalah potensial korosinya. Sama halnya dengan ini. Ini adalah nilai tafel anodik, ini tafel katodik. Ini adalah persamaan anodiknya, ini persamaan katodiknya. Nah, antara tengah-tengah ini mendapatkan rapat arus korosi dan potensial korosi. Nah, untuk mendapatkan nilai tafel juga sudah saya singgung minggu kemarin bahwa nilainya itu adalah selisih dari atau I ukur, istilahnya I ukur sama dengan I anoda dikurangi I katoda. Jadi misalnya saya ambil titik di sini, rapat arus anoda dikurangi rapat arus katoda itu akan mendapatkan nilai di titik ini. Seterusnya nanti akan mendapatkan nilai tafelnya, yang ini adalah nilai tafel anodik dan ini adalah nilai tafel katodik. Nah, untuk mencari polarisasi linear, kita akan mencari kemiringan, itu disebutnya resistance polarization atau RP. Itu merupakan perbandingan dari delta potensial dibagi delta arus. Rumusnya BC ini pada beberapa referensi adalah beta A, beta C yang minggu kemarin sudah dibahas, dibagi 2,3 dikali I corrosion, rapat arus corrosion dalam kurung beta A plus beta C. Nah, resistance polarization ini adalah slope atau kemiringan dari polarisasi tadi yang sebelumnya bentuknya adalah miring seperti ini. Jika kita bandingkan akan menghasilkan slope RP. Nah, selanjutnya ada Evans diagram. Evans diagram ini adalah logaritma dari rapat arus yang diplotkan dalam bentuk linear. Gambaran jelasnya tadi kan sudah dibahas sedikit tentang Tafel polarization. Nah, yang hijau itu adalah polarisasinya. Nah, yang kita tarik garis lurus dan itu kita ambil titik tengah, itulah yang dinamakan Evans diagram. Seperti itu. Nah, pada Evans diagram ada yang namanya mix potensial. Jadi mix potensial ini digunakan untuk memproduksi laju korosi dari metal atau paduannya itu karena pengaruh lingkungan. Jadi kan Zn ini bisa berubah menjadi anodik atau katodik, H
juga hidrogen juga bisa merupakan reaksi katodik atau reaksi anodik. Nah, itu digabungkan mix potensial, gambarannya seperti ini. Ini untuk perubahan dari H2 menjadi H+. Ini garisnya untuk H+ menjadi H2, garisnya seperti ini. Ini untuk Zn menjadi Zn2+, ini Zn2+ menjadi Zn. Nah, dari garis-garis tadi, pertemuan antara 2H+ menjadi H2 dan Zn menjadi Zn2+, itu akan mendapatkan nilai rapat arus korosi dan potensial korosinya. Seperti itu. Nah, pada mix potensial ini juga yang ini contohnya untuk mix potensial pada besi. Kalau tadi kan zinc atau Zn, kalau ini adalah untuk Fe. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nanti akan didapatkan nilai I-core dan I-core-nya di sini. Nah, ini mix potensial juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah aeration dan deaeration, atau maksudnya yang ini tanpa penambahan O2, ini ditambahkan dengan O2. Nah, yang tadinya anodik dan katodiknya di daerah ini, atau I-core-nya di sini dan I-core-nya di sini, dengan penambahan O2 atau aeration solution, itu menyebabkan rapat arus korosi dan potensial korosinya akan bergeser seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dengan penambahan oksigen akan mempercepat laju korosinya karena rapat arus korosinya semakin tinggi. Nah, setelah minggu kemarin ada tentang activation polarization, saya di sini akan bahas tentang concentration polarization. Nah, daerahnya jika kalian ingat bahwa polarisasi atau over potensial total itu adalah potensial anoda ditambah potensial dari katodanya. Atau bisa kita tulis rumusnya seperti ini. Nah, untuk concentration polarization itu ada yang namanya IL atau rapat arus limiting. Nah, di sini adalah polarization activation daerahnya. Jadi itu daerahnya adalah lurus seperti ini. Sedangkan polarization concentration gambarannya seperti ini. Untuk polarization activation rumusnya ini, untuk polarization concentration rumusnya adalah ini. Nah, pada polarization concentration ada activation control dan diffusion atau mass transfer control. Gambarannya seperti ini. Jika activation control ini hanya adalah satu garis lurus, jadi ini permukaan logam, ini bulknya. Tapi untuk diffusion atau mass transfer control itu ada yang namanya diffusion layer di daerah sini. Di sini pun ada daerah solution surface-nya. Kalau ini adalah concentration bulknya. Nah, tadi saya bilang bahwa di polarization concentration ada yang namanya IL atau limiting current. Itu ada rapat arus limiting. Itu untuk apa? Itu untuk ini khusus untuk concentration polarization karena dipengaruhi oleh diffusion layer-nya. Rumusnya adalah IL sama dengan min D N F concentration bulknya per X ini adalah layernya. Nah, ini untuk rumus lain polarization concentration sama RT per RF dan 1 min I per IL. Ini ada tambahan sedikit untuk Evans diagram bahwa jika ada dikontrol, gambaran skematiknya seperti ini. Jadi I-core-nya di sini, E-core-nya di sini. Jika katodik kontrol, gambarannya seperti ini. Yang membedakan anodik dan katodik adalah posisi potensial corrosion-nya. Kalau anodik potensial corrosion lebih tinggi, kalau yang katodik dia lebih rendah. Sedangkan untuk mix control gambarannya seperti ini skematiknya dan potensial corrosion-nya berada di tengah-tengah. Nah,
Pada kinetika korosi ada yang namanya daerah pasivasi ya, atau bahasa Inggrisnya passivity. Itu terjadi pada logam yang dapat mengalami aktif pasif area atau daerah aktif pasif. Sedangkan untuk logam yang hanya daerah aktif saja, untuk beberapa logam yang daerah aktif saja, bentuk diagramnya hanya lurus seperti ini. Sedangkan untuk logam yang dapat mengalami area aktif pasif seperti ini, pertama ini ada daerah kritikal. Setelah itu ada daerah aktif. Nah, di sini laju korosnya terus naik. Setelah ada di posisi ini, dia berada di daerah pasivasi atau istilahnya. Daerah pasivasi ini adalah daerah di mana terdapat lapisan oksida tipis di atas permukaan logamnya, itu sehingga dapat memperlambat atau mengurangi, bisa dilihat dapat arusnya sangat berkurang jauh, itu dapat menghambat laju korosi yang terjadi. Nah, setelah daerah pasif ada daerah transpasif. Jika misalnya lapisan oksida tadi yang terbentuk di atas logamnya itu mulai terbuka atau dipengaruhi oleh lingkungan, nah laju korosinya akan naik kembali seperti itu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Nah, daerah ini ada namanya primary passivation potential. Ini ada daerah pasifnya, transpasifasi. Jika ternyata untuk beberapa logam ada yang terjadi secondary passivasi, itu bisa jadi karena oksigen evolution. Nah, passivasi ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Contohnya di sini misalnya karena pengaruh velocity. Ini khusus untuk diffusion control. Jadi misalnya pengaruh pengadukan atau pengaruh kontak semakin lama atau semakin cepat, itu akan mempengaruhi dari besarnya rapat arus korosinya. Jika kalian lihat ini ada velocity 1, velocity 2, 3, 4, 5, semakin ke sini rapat arusnya semakin tinggi, sehingga dengan peningkatan velocity rapat arusnya semakin naik dan itu akan mempercepat laju korosinya. Sama halnya dengan pengaruh konsentrasi dari oxidizer. Jadi jika suatu area itu ditambahkan dengan oxidizer, lingkungannya itu juga akan mempengaruhi rapat arus dan akan mempengaruhi laju korosi yang terjadi. Jadi misalnya di sini ada penambahan dibikin variasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu akan mempengaruhi rapat arusnya. Di sini untuk yang 1 rapat arusnya di daerah sini, untuk 2, 3, 4 rapat arusnya di sini, untuk daerah 5 di sini dan di sini. Jadi dengan penambahan konsentrasi oxidizer ini akan memperkuat daerah atau area atau reaksi oksidasinya, sehingga itu pun akan mempercepat laju korosi. Nah, ini ada 2 contoh soal untuk kalian latihan. Nah, terima kasih. Semoga pemaparan materi hari ini cukup jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Deskripsi, referensi dan beberapa keterangan akan saya tuliskan di deskripsi box. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.